Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Saya akan melanjutkan review token hari ini. Ini yang keberapa ya? Yang keempat kayaknya ya. Ya teman-teman, saya mau review dulu sebentar tentang Baby Bali ya. Anda tahu kan bahwa Baby Bali ini hari Sabtu ya kalau nggak salah mereka relaunch ya. Ini kalau kita lihat chartnya di Pocoin seperti ini kira-kira bentuknya. Nah ini kalau saya lihat ini kan tanggal 20 November, ini kan hari Sabtu ya. Nah di hari Sabtu ini coba pump, kemudian ngedam habis-habisan, ngedam habis itu pump, dam, pump, dan dam lagi. Nah secara summary dari chart ini dia kembali ke harga awal. Kira-kira kan begitu ya. Oke. Tapi kalian harus tahu ya teman-teman bahwa saya sudah mereview ini 2 kali Baby Bali ini, dan ini memang token yang memang proyeknya sangat jelas loh. Saya kadang heran lihat orang Indonesia itu, mereka itu nggak peduli dengan proyeknya ada apa enggak, yang penting hype aja. Jadi nggak boleh seperti itu sebetulnya cara berinvestasi. Anda itu sementara mirip-mirip berjudi sebetulnya. Yang benar, karena saya dari background saham teman-teman, Anda harus perhatikan proyeknya ya. Perhatikan proyeknya. Saya udah bolak-balik bilang kan. Jadi kan ada beberapa hal, saya ulangi sekali lagi ya teman-teman sebelum saya lanjut ya. Yang pertama, Anda perhatikanlah developernya, dan itu memang sulit saya akui ya, tidak semua, apalagi dari luar itu kadang-kadang nggak ketahuan siapa developernya, siapa rupanya, emangnya kamu kenal? Kalau orang lokal sini mungkin masih bisa lah kamu kenal, tapi kalau luar, developer itu mencari tahu nama developer itu agak-agak sulit mencari tahu nama developer itu atau pengelolanya. Nah, Baby Bali ini teman-teman, dari awal kan saya sudah bilang, pengelolanya itu bisa loh Anda lacak track record mereka, bagaimana kredibilitas mereka, bagaimana integritas mereka, begitu kan dari awal kan saya sudah bilang ya. Nih Pak Ramadana, awal-awal saya mereview saya udah bilang ini Pak Ramadana, ini Pak Derans, nih 3, 6, 9, 12 orang ini teman-teman. Ya, mereka ini proyeknya nyata loh. Coba kalian gini aja, kalau kalian punya budget lebih, coba kalian pergi ke Bali. Ya cari tahu ini proyeknya apa gitu loh ya, supaya lebih enak gitu, supaya nggak kemakan food ya. Kan saya udah bolak-balik bilang ya, saya harus tegaskan Baby Bali itu salah satu yang kena korban fooder. Kemarin kan saya udah ngomong Buff Doge ya, memang panas sekali ya itu info tentang Buff Doge itu di Indonesia ini, mungkin banyak sekali yang beli ya, nyangkut kali. Tetapi Baby Bali juga itu kena fooder teman-teman ya, jadi kalian harus tahu gitu. Bayangkan ini sebagus ini proyeknya bisa ya orang ini kalau saya menilai, saya bukannya terlalu ngebela-belain atau gimana gitu, tapi Anda coba lihat kalau di saham kami teman-teman ya. Lihat suatu perusahaan, yang penting tuh proyeknya, perusahaannya bagus tidak ya, minimal 3 lah, sebetulnya ada banyak ya, 3 lah yang harus Anda lihat ya, belajar dikit ya dari ilmu saham. Yang pertama, perusahaan itu perusahaan apa, proyeknya apa, mereka bikin apa, supaya Anda tahu sumber keuangannya, profitability-nya dari mana. Paham ya? Begitu. Kalau hanya murni supply demand begitu, ya sahamnya diperjualbelikan di market, itu nggak akan bertahan lama teman-teman, percayalah. Coba Anda lihat ke saham yang saham-sahamnya gorengan, harganya gocap begitu, tiba-tiba terbang ke 300, habis itu kena dam lagi, balik lagi ke 50. Kenapa? Karena dia tidak punya underlying business. Catat ya apa yang saya bilang ini.
underlying business. Jadi Anda harus mencari sebetulnya token-token yang punya underlying business yang jelas. Ya, gitu loh. Kalau seperti Baby Bali ini, ada kan token-token lain juga. WSPP, seperti itu, HART. Itu kan underlying bisnisnya jelas toh. Ya, seperti itu. Jadi, lucu orang Indonesia ini. Dikasih barang bagus, dia maunya barang yang hype-hypean. Gak ngerti. Saya kadang kalau lihat ya, dari kacamata investor saham ya, kadang-kadang geleng-geleng kepala saya lihatnya. Aduh, bagaimana ya mereka ini. Seperti itu. Mereka itu inginnya bagaimana caranya menyulap uang 1 juta ya, dalam 2-3 hari berubah jadi 1 miliar. Lama-lama Anda bisa sakit jiwa. Luar biasa ya hype-nya. Pingin kaya raya dalam sekejap, kamu gosok lampu Aladin aja lah gitu ya. Nggak begitu loh, rusak kalian punya jiwa nanti. Lama mungkin 1-2 kali kau rasa enak, tapi lama-lama rusak kau punya mental nanti. Buktinya ketika nyangkut kan jadi puder kan lama-lama. Begitu loh. Jadi teman-teman, kalian boleh cari uang di investasi di kripto seperti ini. Saya udah bolak-balik bilang di grup saya juga di t.me/pahlawan_kripto. Saya udah bolak-balik bilang, jangan sampai rusak mental karakter jiwa kalian gara-gara uang, gara-gara main kripto, gara-gara investasi di dunia kripto. Untuk apa gitu? Kalian dapat uang puluhan miliar misalnya, andaikan dapat di dunia kripto ini. Tapi kalian dimusuhi orang, serakahnya nggak ketulungan, mental kalian rusak, sombongnya minta ampun, suka pandang enteng orang, dan lain-lain. Bukan itu yang kita cari, teman-teman. Ya, uang itu secukupnya. Yang penting kan kamu sejahtera di bumi ini, selamat sampai akhirat, kan begitu. Tapi kalau kamu kerjanya merendahkan orang, bagaimana mau selamat ke akhirat lah? Kamu kelakuannya jahatnya minta ampun. Tukang merendahkan semangat orang, tukang mematahkan semangat orang, gimana kalian ini? Ya, kita kembali ke sini. Saya ulangi ini proyeknya ini loh, ya. Lihat ini, baca ya. Kami memiliki proyek yang jelas, bukan hanya meme token atau mendapatkan token. Tujuan kami adalah membangun ekosistem berbasis token kripto pertama di sektor pariwisata. Ini aja deh gambaran jelasnya. Saya mau kasih tahu sama kamu. Kamu ngerti nggak ya sektor pariwisata? Sektor pariwisata itu kan linking lini usahanya kan banyak. Coba sebutkan kalau kalian bisa, ya. Dari mulai hotel, restoran, horeca lah orang sering sebut bilang ya. Hotel, restoran, travel, gitu loh. Tempat-tempat wisata, kuliner, segala macam itu. Ya, tempat-tempat penjualan oleh-oleh, gitu. Pakaian, fashion, merchandise, bisa juga aksesoris lah, souvenir lah, segala macam. Banyak banget loh. Di sektor pariwisata itu, banyak sekali lini-lini bisnisnya bisa saling terkait, teman-teman. Ya, ingat itu baik-baik. Lalu, pernah nggak kalian berpikir kalau misalnya token itu, misalnya token Baby Bali ini, ya, misalnya mereka membuat nanti bahwa transaksi buy and sell, jual beli itu di seluruh linking usahanya itu harus pakai yang namanya token Baby Bali. Dan itu sudah banyak kalian tahu kan proyek-proyek seperti itu. Begitu. Mereka mau eksklusif. Hanya boleh pakai token A misalnya. Rupiahnya nggak diizinkan masuk. Dolar juga nggak boleh. Hanya boleh pakai token A. Nah, itu gitu. Kalian harus memandang itu. Proyek itu besar, basisnya underlying bisnisnya seperti itu gitu loh. Ini sampai dibilang lagi sekali lagi, utilitasnya nyata. Kami sedang mengembangkan pasar. Konsepnya adalah sesuatu yang secara harfiah Baby Bali. Artinya segala sesuatu tentang Bali ada di sana. Anda bisa mencari hotel, villa, spa, rental mobil, rental motor, dan promo yang sedang berlangsung di Bali. Dan kami juga sedang merancang skema agar token Baby Bali dapat digunakan di marketplace kami nantinya tanpa melanggar aturan yang berlaku di Indonesia. Cukup jelas kan? Cukup jelas loh. Jadi mereka mau mengembangkan proyek yang nyata. Tapi ya beginilah Indonesia. Saya mau nanya sama kamu, diputar gitu loh. Kamu yang ngerjain proyek sekarang. Pudar-pudar dengerin ya. Kamu bisa nggak mengerjakan proyek sebesar ini 2 hari? Ayo. 2 hari loh ya. Atau misalnya 2 minggu ya. Sebulan oke lah gitu loh. Ini otaknya pada nggak jalan. Makanya kayak gitu. Pada korslet. Heran loh. Orang kok main kripto tapi otaknya pada korslet semua. Jangan marah ya. Jangan marah. Bercanda saya. Tapi ya memang begitu kenyataannya bukan? Oke. Nah, berita terbarunya yang saya mau kasih tahu kepada kalian. Coba ya.
kalian kan bisa lihat ini roadmap-nya. Ya, fase 1. Nih, ini sekarang kita di kuartal 4, bukan? Nah, di kuartal 4 ini dibilang targetnya apa nih? Coba lihat. Luncurkan situs website versi 2, influencer, pemasaran lanjutan, YouTube, dan sebagainya, iklan, Dextool standing, membangun komunitas, dan seterusnya ya. Sekarang kita di sini nih, kuartal 4 ya. Anggota Telegramnya 5.000, itu targetnya ya. Coba kita lihat dulu gitu loh. Kalian harus lihat itu tuh proses loh semuanya. Mana ada yang ujuk-ujuk. Ah, kalian ini. 5.000. Coba kita lihat anggota Telegramnya berapa. Tuh, 8.000 woy. Ya, targetnya aja 5.000. Ini udah melampaui target loh. Gitu loh, ya. Kalian lihat dong, ini masih kuartal 4 ini, belum kelar Desember loh. Gitu. Berarti apa? Ini udah terpenuhi. Ya kan? Gitu, berikan dong kesempatan untuk bekerja. Gimana sih? Nah, ada berita bagus. Mereka itu udah listing sekarang di CoinGecko. Nah, bagus kan? Dan targetnya mereka akan listing lagi nih nanti di CoinMarketCap. Itu good news-nya. Kenapa? Makin banyak listing di banyak exchange, ya. Potensi daya beli ya. Itu kan customer kan atau calon-calon holder itu kan makin banyak ya. Bisa beli di mana saja dan terpublikasi di mana saja. Ini harus diapresiasi loh. Ya, hari ini harga Baby Bali itu 0,00005620. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Ini kalian bisa lihat track record-nya, chart-nya, ya bagaimananya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, oke. Seperti itu ya. Jadi ini adalah milik ini loh, milik produk dalam negeri yang memang harus disupport gitu sama kalian. Saya heran loh lihat orang-orang ini, aduh, banyak sekali kalau dibilang developernya Indo. Developernya Indo. Memangnya semua developer Indo itu jelek ya? Saya mau nanya sama kalian. Ayo, kolom komentar ada di bawah, silakan komen. Ya, siapa yang bisa menunjukkan sama saya bahwa semua developer Indo itu jelek? Ya, dan ngomong sama saya harus pakai bukti ya. Jangan cuma menurut saya, kata orang, menurut si Anu, kata siapa. Waduh, tunjukkan buktinya. Kalau bisa kamu tunjukin 10, tapi kan bukan semua kan? Begitu loh. Ini adalah good news teman-teman. Harus diacung jempol. Ya. Kita doakan supaya mereka bisa segera listing di CMC. Begitu loh. Jadi orang itu harus optimis. Lihat nih, hubungi, ngobrol sama mereka. Mbak Desi ini ada nih di grup nih, Mbak Desi. Mbak Desi, Pak Deran sini. Ini ada loh mereka ini di grup. Kamu tanya dong. Nanya juga mesti sopan-sopan lah. Jangan nanya seperti orang preman. Ini udah diliput sama berapa ini? Udah diliput sama 11 media, sangat serius sekali. Ini token dalam negeri, harusnya kamu cintailah produk dalam negeri. Gimana ini? Ya, teman-teman, saya mengajak kalian mendukung ini supaya ini bagus. Saya udah beli loh ini. Iya, saya udah beli loh. Sebelum pre-launching saya udah beli. Pas pre-launching ini kemarin saya beli lagi. Nih, kemitraan mereka juga jelas begitu. Hanya butuh kesabaran aja kok untuk mewujudkan mereka ini melakukan apa yang menjadi roadmap mereka. Seperti itu loh. Paham? Oke. Ya. Saya mau kasih tahu sama kalian beberapa hal. Ini ada orang yang testimoni. Ya. Jangan lupa ya bergabung di grup Telegram. Tapi ingat jangan nyampah. Nanti kamu di-kill sama 8 sniper saya. Udah 8 sniper saya di grup itu. Ya. Ini bagus. Di grup saya selalu recommended ini. Kalau nanya-nanya token koin micin yang bagus, beli aja itu Baby Bali, saya bilang. Loh, udah balik lagi ke harga presale kok. Kenapa mesti takut? Proyeknya ada kok. Nah, ini saya bacakan nih ya. Kenapa BB itu Baby Bali ya? Baby Bali bukan koin abal-abal. Saya holder di sini. Ini testimoni teman kalian, holder juga. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada anggota tim dev lainnya. Inilah alasan kuat saya untuk all in dan hold keras Baby Bali. Pak Ramadan ini CEO-nya, ya, direkturnya, dirutnya teman-teman. Punya integritas yang tinggi untuk membawa kita semua. Terbukti saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dam keras dari beberapa orang, ya, tanggal 15-an Oktober yang lalu, beliau langsung mengambil sikap yang cepat untuk melindungi semua holder. Saat itu, trade langsung ditutup, ya, platform perdagangan tutup langsung dan dibuka forum jual beli manual. Dana dari forum jual beli manual langsung diinjek ke PancakeSwap sehingga candle hijau terus dan harga kembali ke all time high hanya dalam beberapa hari. Ya,
Itu udah terjadi yang lalu. Mungkin kalian ada yang memperhatikan. Ini membuat saya yakin BB Bali akan mempunyai tim yang berkembang karena mempunyai pemimpin yang berkualitas. Jadi itu, pemimpinnya begini, nggak lari, nggak kabur loh. Saya kadang heran, kalau saya yakinkan begini, orang Indonesia ini bisa percaya nggak ya? Mudah-mudahan ya. Teh Desi, itu si Bu Desi yang saya bilang tadi, itu kepala pariwisatanya, yang sudah sangat berpengalaman di dunia pariwisata sejak tahun 2007. By the way, beliau ini ownernya Trijek Indonesia, aplikasi ojek tour. Apa artinya? Hampir bisa dipastikan partnership BB Bali dengan tempat-tempat wisata di semua area Trijek Indonesia. Tinggal nunggu waktu. Karena koneksi dari perjalanan beliau berbisnis travel. Tinggal connecting aja, selesai. Beres. Nah, ini adalah inti utama BB Bali. Di route-nya bagus. Kepala pariwisatanya oke. Apalagi, lawang namanya juga token pariwisata kok. Mbah Don, ini tim kepala IT-nya yang selalu berinovasi dan sepertinya sangat pro holder. Bisa dilihat dari SC terbaru yang membuat fitur anti-dump yang notabene belum ada token-token lain. Anti-dump. Jadi kemarin tuh banyak yang cut loss dan betul-betul jual rugi, teman-teman. Heran saya ya. Kok saya betul-betul heran loh lihat holder Indonesia ini. Mereka itu ini loh, invest itu berani loh gitu kabur kayak kecebong ya. kabur. Dia juga rugi gak apa-apa. Kaburnya ya karena puder gitu loh. Kabur. Ini. Kabur lagi. Di semua chat begitu. Kabur. Habis itu ngepam lagi. Habis itu dia nyesal. Kenapa kemarin dijual ya? Gitu loh. Kayak gitu rata-rata. Ya, gimana ya kayak gitu. cara investasinya kok kayak gitu ya. Heran saya lihatnya. Oke. Kita lanjut ke sini. Ya. Sepertinya beliau buka orang tidak semua sekedar mengcopy saja untuk produk yang beliau buat. Perlu diketahui swap BB Bali dibuat sendiri dengan teknologi yang beliau ciptakan sendiri, akan dipatenkan. Oh ya, by the way, swap BB Bali akan membuat orang tidak paham kripto tapi ingin invest menjadi lebih mudah, karena untuk membeli BB Bali di swap bisa dilakukan melalui pembayaran melalui OVO, bank transfer, GoPay dan lain-lain. Ini berarti target pasar akan semakin luas. Orang yang awam kripto juga ingin invest karena diskon dan membuat tujuan ke Rp1 semakin jadi mudah. Jadi rumusnya, pemimpin yang berintegritas. Nah, belajar ini woi. Belajar ya. Pemimpin yang berintegritas. Kepala pariwisata dengan segudang koneksi. Tim IT-nya handal. Tinggal to the moon. Kripto tambah real business. Tinggal to the moon. Ya. Nah, ini dari mereka. Dari pihak BB Bali. Baca ini baik-baik. Ya, baca baik-baik ya. Ini dari pihak BB Bali loh. Di hari ke-7 pasca relaunch akan ada miliaran rupiah yang akan kami injek ke Pancake Swap. Hari ke-7. Kemarin Sabtu, nanti Sabtu lagi berarti 6, berarti sekitar hari Minggu. Nanti kalian lihat, kalau nggak hari Minggu, hari Senin, dampak dari injek ini. Nanti kalian lihat, Senin atau Minggu atau Senin ya. Mudah-mudahan kalian masih sempat belinya. Oke, supaya moonshot tersebut optimal karena langsung disambut dengan launchingnya Cryptonesia Swap. Nah, tadi kan saya udah bilang ya, akan ada swap sendiri, namanya Cryptonesia Swap. Tuh, ya. Kami pun akan mengalokasikan miliaran rupiah yang lainnya sebagai dana talangan pada swap kami. Agar swap ini benar-benar menjadi perisai yang hebat bagi BB Bali, di mana moonshot adalah pedangnya. Nah, mantap ya. Jadi 2 lapis untuk tanda kutip loh ya, ini istilah. Untuk perisainya miliaran, untuk pedangnya juga miliaran. Tuh, apalagi? Silakan manfaatkan momentum ini ya. Untuk entry sebelum momen final di mana kami menginjek Pancake Swap dengan budget miliaran rupiah. Ya, terserah kalian. Apakah kalian menganggap ini kaleng-kaleng, masih belum serius atau apa? Kalau saya sih, kalian kan tadi sudah lihat direktur utamanya kan berintegritas, bukan? Nah, kalau kalian mungkin masih ragu, boleh kalian WNC. Kalian buktikan dulu gitu loh. Bener nggak si Pak Ramadana ini bicaranya? Ya kan? Tentu kan semua atas izin beliau, bukan? Kalian buktikan dulu. Nah, hari Minggu, hari Senin, nggak usah ambil. Pas mereka udah injek miliaran gitu, udah terbang 5.000%, nah baru kamu ambil. Nanti kamu nyangkut di pucuk baru tahu rasa. Oke, ya. Video ini saya buat bukan ajakan untuk membeli atau apapun. Silakan kalian pikirkan sendiri, do your own research. Kalau saya sih udah lama beli ya, udah 2 kali saya beli ini di 2 wallet ya. Bahkan klien-klien saya yang saya kelola dananya juga saya beli ini nih. Ya, saya kenal orang-orangnya gitu ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa pada
konten berikutnya. Ingat, do your own research, gunakan uang dingin bukan uang panas, nanti kamu dimarahin sama istrimu. Dan ingat baik-baik, orang sabar cuannya yang besar, dan see you at the top.